Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada orderan di Tokopedia ya, scanner HP ScanJet G31110. Ini dia unitnya. Ini saya akan tes terlebih dahulu ya untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. G31110 dari HP buat Dodi YW ya. Dan di sini saya akan tes di bagian klise terlebih dahulu. Lanjut nanti saya akan scan dokumen ya. Aplikasi yang saya gunakan ini voice scan dan ini klisenya. Ukurannya 35 mili atau 3 cm setengah ya. Saya taruh di sini. Ini sebetulnya ada dummy-nya nih. Ini dummy klisenya. Posisinya seperti ini sebelumnya. Ini buat scan dokumen ini wajib ditutup seperti ini. Untuk scan klise kita harus buka ya. Kita akan pasang klisenya di sini. Lanjut kita pasang di sini. Kita taruh. Nah, kalau sudah, ini udah pas, kita tutup. Kita akan masuk di aplikasinya. Aplikasi saya pakai voice scan, tampilannya seperti ini. Kita akan setting dulu ya. Ini G31110. Nah, di sini wajib pakainya transparansi ya. Kalau misalkan mau scan klise. Ada flatbed dan transparansi ya. Kalau misalkan pakai HP 5590 di sini ada flatbed, transparansi sama duplex ya. Di situ ada. Oke, warna saya pakai color negatif. Warna juga saya pakai 24 bit color ya. DPI-nya saya gunakan di angka 600. Ini saya hanya sekedar tes saja. Anda bisa gunakan nanti maksimum sampai 4800. Terus di sini ada cropping, ini default. Untuk filter saya centang semua ini ya. Centang semua kecuali default option. Kalau default option dia akan ngereset bawaan ya jadinya. Color ini juga default. Di output baru saya ubah ya. Ini untuk namanya Dodi YW. Copy, saya pastekan di sini. Dan untuk formatnya tentu saja di sini saya pilihnya JPEG ya. Penyimpanan saya taruh di desktop, ada Akeong di sini, klik aja. Anda sesuaikan aja untuk penyimpanannya ya. Mau ditaruh di mana? Diposisikan di PC masing-masing. Kalau sudah, kita klik preview. Ini tadi saya sudah preview ya, cuma tadi kan Anda juga belum lihat proses settingannya seperti apa. Oke, lanjut. Ini proses previewnya, kita akan tunggu aja sebentar. Sampai dia tuh muncul ya. Ini memang agak lama lagi dia processing ya. Processing dari lampunya. Tampilannya seperti ini. Oke. Dia udah ada jalan ya, tinggal nyalain aja. Ini untuk aplikasi universal itu kalau misalkan di aplikasi bawaan itu terjadi masalah atau nggak support sama softwarenya ya. Jadi Anda bisa gunakan pakai aplikasi universal yaitu voice scan. Nanti drivernya saya kasih ya. Kalau misalkan belanja di saya nanti saya kasih. Ini tampilan dari previewnya. Saya akan cropping per satu frame di sini. Ini totalnya nanti kebacanya ada berapa frame gitu ya. Nanti saya akan ambil salah satu aja ya, sekedar sampel. Ini suara musiknya kekencengan lagi. Takutnya nanti kedengarannya nggak begitu jelas ya. Nah, ini dari tampilan coba saya rotate dulu deh. Nah, biar nggak kebalik ya lihatnya. Nah, di sini ada beberapa foto yang mungkin saya akan ambil, saya coba geser ya sini. Ini saya ambil, coba saya perbesar dulu aja.
Nah, kayaknya saya akan coba ambil yang ini. Jadi saya klik di sini. Klik, kita tarik ya dari sudut ke sudut croppingnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik scan. Kita tunggu proses scanningnya sampai dengan selesai. Ini saya ambil 1 frame saja ya. Buat Dodi YW. Ini 1 frame saja. Saya nggak akan ambil beberapa, jadi saya hanya contohkan 2 saja. 1 saja. Nah, ini hasil scan-nya. Saya besarkan. Nah, seperti ini ya. Ini di angka DPI-nya 600 DPI ya. Anda bisa kondisikan aja nantinya untuk DPI-nya. Mungkin mau lebih besar atau lebih kecil ya. Ini background removal. WPS AI. Oh, harus login dulu. Oke, nggak apa-apa lah, biarin. Nanti pakai aplikasi lain aja. Ini hanya sekedar tes aja ya. Nah, seperti ini untuk hasil scan-nya. Ya. Di sini saya akan gunakan juga dokumen ya. Untuk beralih ke dokumen, kita masuk di input. Transparansi kita ubah ke flatbed ya. Otomatis di sininya medianya color photo. Size-nya A4, saya gunakan A4 ya. Preview-nya saya kasih auto saja. Per pixel 24, terus resolusinya 300 ya. Cropping, filter, color ini default, di output baru saya ubah. Nah, di sini kan JPEG ya. Ini saya copy dulu untuk namanya. Saya akan ubah ke PDF. Ini saya lepas dulu centangannya. Ada beberapa format di sini PDF ya. PDF file. Saya pastekan di sini. Nah, di sini kalau misalkan Anda mau scan banyak, multi page-nya dicentang dulu ya. Anda bisa scan banyak sampai beberapa lembar ya. Sini saya contohkan 1 lembar saja. Nah, di sini tinggal kita scan ya. Kita akan lihat, ambil klise dulu ya. Ini klisenya saya ambil dulu. Nah, seperti ini. Saya gantikan sama dummy-nya ya. Lanjut. Kita masukin di sini. Nah, seperti ini. Saya akan scan dokumen size-nya A4. Tadi saya sudah settingnya A4 ya. Nah, di sini saya kasih disclaimer, ada tulisan atau garis ya. Di sini ada garis putih. Nah, ini kelihatan ya. Garis putih. Nah, di situ nanti saya buat kasih tahu dulu bahwa di hasil sprintnya aja ada garis putih. Jadi jangan sampai disangkanya dari hasil scan-nya gitu ya. Jadi saya kasih disclaimer dulu. Saya kasih preview. Opsional ini ya. Untuk preview ini opsional. Anda bisa gunakan ataupun tidak. Nggak pakai preview juga nggak apa-apa. Kalau misalkan Anda mau langsung scan juga nggak masalah ya. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, ini saya tampilkan preview-nya. Proses preview-nya ya. Nah, seperti ini. Terus nanti ada cropping. Pastikan untuk proses preview ini croppingnya pas. Jangan sampai nanti misalkan gantung. Soalnya kalau misalkan gantung, nanti dia akan scan yang di dalam croppingnya. Seperti itu ya. Ini kalau udah pas,
Kita klik scan. Nah, ini hasil scan-nya langsung tampil ya, seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang ada garis putihnya ya. Ini memang hasil print. Nah, seperti ini. Ini untuk tulisannya jelas, warnanya juga cakep ya. Itu aja untuk hasil tesnya. Kelengkapan nanti saya taruh dalam kemasan, ada adaptor, kabel data, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Kalau sudah, kita ambil untuk dokumennya. Di sini ada tombol power, kita matikan dulu. Kabel data baru saya cabut sama kabel power. Saya mau kasih lihat. Nah, di sini ini saya pasangnya seperti ini ya. Untuk TMA, di sini ada coakan ya. Coakan, jadi diposisikannya di atas. Ini jangan diugik-ugik, jangan diputar-putar gitu ya. Jadi pastikan dulu. Ini harus lurus ya. Kalau nggak lurus jangan. Soalnya nanti akan patah. Ini kayak port keyboard atau mouse PS2 ya, seperti itu. Ini saya akan cabut nantinya soalnya takut patah. Nah, terus di sini ada serial number. Ini saya fotokan dulu ya. Ini saya fotokan dulu untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Ini saya fotokan dulu. Sorry. Ini saya rotate. Nah, ini biar kelihatan. Nah, Anda bisa samakan pada saat video unboxing ya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.